Dan ada yang menanyakan tentang pernapasan chest, yaitu mengeluarkan napas melalui mulut tapi dengan suara chest. Itu memang banyak versinya. Ada yang menggunakan chest dengan tekanan keras, dengan keluar dengan cara keras. Ada yang secara pelan, juga ada yang secara putus-putus. Contohnya seperti cepat tapi pendek cepat, atau dengan pelan tapi panjang, memanjang suaranya. Ada yang pendek tapi cepat, berulang-ulang. Ada yang seperti itu. Ya memang menurut saya itu ya sama saja, hanya beda versi saja. Untuk manfaatnya sama, tergantung pola nafasnya, bagaimana cara olah nafasnya. Ada yang menggunakan pernapasan segitiga, ada yang segi empat, ada yang segi lima, tergantung bagaimana cara tiap, soalnya tiap organisasi, tiap perguruan itu memiliki ciri khas tersendiri untuk melakukan olah napas, khususnya olah napas chest. Biasanya olah napas chest itu memang cenderung untuk mematahkan benda-benda keras, untuk atraksi, untuk menguatkan pukulan, biasanya seperti itu manfaat. Dan jika dikembangkan terus-menerus juga banyak sebenarnya, cuman menonjolnya yaitu menggunakan untuk kekuatan pukulan. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang pernapasan pembersihan menggunakan napas, mengeluarkan napas melalui mulut. Itu sangat bagus sekali jika sering dipraktekkan, soalnya itu adalah termasuk pernapasan membuang racun-racun yang ada dalam tubuh, mengeluarkan penyakit-penyakit, energi negatif yang ada di dalam tubuh, termasuk oksigen, CO2 yang kandungan lebih banyak mengandung racun. Bahkan memang dalam hadis ada juga penjelasan untuk makanan dan minuman selagi masih panas dilarang untuk ditiup, karena akan mengandung racun dan akan menempel di makanan itu tadi. Walaupun itu makanan itu dimakan sendiri, ditiup sendiri, itu dilarang. Apalagi dimakan orang lain, sangat-sangat dilarang, gak sopan. Dan pernapasan tentang tenaga dalam. Kenapa tenaga dalam banyak menggunakan pernapasan? Sebenarnya pernapasan itu tidak hanya menggunakan tenaga dalam, ada juga yang menggunakan mantra-mantra, ada yang menggunakan termasuk energi pendamping, kekuatan pendamping, yaitu seperti jimat, seperti bantuan-bantuan dari makhluk lain. Itu memang ada efek samping, jelasnya ada efek samping. Kalau pembangkitan menggunakan energi tubuh supaya terbangkit tenaga dalam yang ada di tubuh sendiri, itu tidak ada efek samping,
karena itu milik kita sendiri yang ada di dalam tubuh kita sendiri, tanpa ada campur tangan energi dari luar. Kita hanya menyerap oksigen untuk kita olah menjadi, untuk kita olah dalam tubuh untuk menjadi, membentuk menjadi energi dan menaikkan atau mengaktifkan energi yang ada di tubuh kita yang masih belum aktif. Tujuannya seperti itu. Biasanya kalau penapasan ada yang menggunakan penapasan perut, ada yang menggunakan penapasan dada. Biasanya kalau penapasan perut itu cenderung untuk kekuatan fisik, tapi jika penapasan dada itu cenderung ke kekuatan batin. Jadi kenapa ada yang penapasan menggunakan dua metode dijadikan satu metode, dijadikan satu penapasan. Di penapasan dada dan penapasan perut dilakukan secara serentak. Ada yang seperti itu, ada yang menggunakan dada terus, ada yang menggunakan perut terus. Sebenarnya fungsinya juga itu berbeda, sebenarnya manfaatnya juga berbeda. Dan untuk masalah kepekaan telapak tangan, memang kalau untuk awal-awal kepekaan telapak tangan memang sangat berat sekali. Sudah bukan berat angkatannya ya, prosesnya yang berat, karena apalagi yang masih awam, telapak tangannya memang perlu dilatih terus-menerus, perlu dipraktekkan terus-menerus setiap hari, agar supaya telapak tangan Anda, sebenarnya untuk kepekaan telapak tangan memang ada teknik khusus, tapi lain kali di video berikutnya nanti saya akan bagikan. Itu yang saya bagikan di video yang sudah saya bagikan, itu teknik merasakan. Namun jika sering dilakukan, sering dipraktekkan, itu juga bisa menambah kepekaan. Sebenarnya untuk pengaktifan sendiri itu memang ada tekniknya sendiri, teknik khusus memang. Teknik ini sudah saya masukkan di dalam buku saya yang berjudul Penyembuhan Energi dan Totok Punggung. Situ saya sudah membahas lengkap tentang kepekaan telapak tangan. Dan untuk di video itu memang belum saya berikan ke semuanya, tapi saya berikan bertahap-tahap, karena kalau saya berikan secara langsung penjelasannya panjang. Beda lagi kalau di buku memang sudah dikupas, jadi bisa memahami dari dasarnya, dari awalnya. Kalau dijelaskan melalui video secara sekaligus memang panjang nanti kan, juga sulit dipahami nanti jadinya. Di tahap-tahap nanti akan saya bagikan secara pelan-pelan. Tujuannya yaitu banyak sekali melatih kepekaan tangan itu. Selain bisa mendeteksi penyakit, juga bisa untuk merasakan adanya energi. Dan tiba-tiba tubuh kita ada merasakan kayaknya ada energi yang negatif di sekitar Anda. Anda bisa mendeteksi di mana letaknya. Juga bisa untuk merasakan penyakit baik di tubuh sendiri maupun di tubuh orang lain.
Anda bisa mendeteksinya melalui telapak tangan. Jika Anda sering melakukan, sering mempraktekkan, Anda akan tepat sasaran mana yang sakit dan mana yang terganggu. Jadi Anda langsung tepat pada. Jadi intinya sering praktek, sering latihan agar supaya kepekaan Anda semakin tajam, sehingga pendeteksian Anda bisa tepat sasaran dan benar-benar jitu, sehingga Anda akan bisa menebak penyakit gangguan yang ada di tubuh pasien atau baik di tubuh sendiri, jika Anda sudah terlatih dan sering praktek. Dan untuk masalah buku, ada yang menanyakan kenapa harga buku berbeda, ada yang 300.000, ada yang 250.000, sampai ada yang 200 sampai 500 sampai 100. Jawaban saya, harga normalnya memang 300.000, tapi jika Anda mendapatkan harga 200.000, itu adalah saya waktu itu memberikan diskon. Biasanya saya awal-awal memberikan diskon. Jika Anda menunda sampai besoknya, diskon itu sudah nggak berlaku. Jadi harus harga 300.000, harga normal. Kenapa demikian? Itu memang cara saya berbisnis. Sekalian tujuan saya kan berbagi. Kalau memang orang itu serius, dia ya akan langsung pesan saat itu juga, karena penjelasannya sudah lengkap di artikel saya, di Facebook saya, di Instagram saya, bahkan di video saya juga saya jelaskan. Jadi bahkan alamat-alamat saya bagikan di artikel saya lengkap. Profil saya ada di situ. Bahkan saya juga pernah membagi-bagikan buku itu secara gratis pada saat saya mengadakan giveaway. Itu saya membagi-bagikan e-book gratis. Jadi harga tidak saya buat pilih kasih, tapi saya memang membuat diskon seperti itu. Itu teknik saya berbisnis, karena saya juga pernah mendalami ilmu bisnis. Saya juga tahu caranya bisnis bagaimana. Walaupun buku itu sebenarnya bukan untuk bisnis utama, karena saya juga punya usaha yang memang usaha harian saya. Jadi sumber usaha saya memang ada. Untuk buku hanya sebagai sampingan atau bahkan menyalurkan hobi, karena saya memang hobinya ya mengetik, menulis, membaca. Saya memang hobi seperti itu, jadi saya salurkan melalui buku-buku e-book. Jadi biar bermanfaat, selain bermanfaat untuk saya sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Itu harga normal 300.000, sangat murah sekali. Anda silahkan cari harga di luaran sana, walaupun ilmunya berbeda, tapi sama-sama ilmu penyembuhan. Harganya jauh di atas harga saya, karena tujuan saya hanyalah berbagi. Kenapa mesti bayar? Memang ngetik tidak menggunakan tenaga, tidak menggunakan energi, tidak menggunakan pikiran.
Ini kalau dikasih gratis, lalu apa buat saya beli data? Saya buat buku aja tidaklah mudah, tidaklah cepat, karena saya sendiri tidak memiliki keahlian membuat buku sebenarnya. Cuma karena saya hobi, saya pelajari baik melalui YouTube, Google, saya praktekkan. Jadi jadilah seperti yang saya bagian sekarang. Jadi memang butuh pengetahuan, butuh cara-cara teknik khusus. Nggak semua orang bisa, walaupun sama-sama memiliki kemauan, tapi kalau hanya sebatas kemauan tidak akan jadi. Walaupun saya bukan ahli, ya alhamdulillah bisa terbentuk e-book seperti itu tadi. Saya sudah cek harga-harga di pasaran umum itu di atas 500.000 rata-rata. Karena tujuan saya bukan bisnis, karena hanya sebagai sampingan saya untuk menyalurkan hobi, saya kasih harga 300.000. Itu malah saya sering memberikan diskon. Makanya jika saya memberikan diskon waktu pertama kali, itu kesempatan Anda untuk segera mengambilnya. Karena diskon yang saya berikan tidak berlaku terlalu lama, paling lama sehari, kadang 1 jam. Jadi tidak bisa diprediksi saya memberikan diskon itu. Kadang jika saya mendapatkan di segi mendapatkan kebahagiaan, itu saya memberikan diskon karena sebagai tanda ucapan syukur saya dengan cara memberikan diskon itu. Bukan berarti orang-orang tertentu yang saya bagi kasih diskon. Jadi bagi Anda yang minat, penawaran pertama yang saya berikan itu jangan Anda tunda sampai besok. So Anda ambil hari itu juga, baru Anda akan mendapatkan diskon. Kalau Anda tunda besoknya, Anda tidak akan mendapatkan diskon. Ada juga contohnya, itu orang sudah saya diskon 200.000, itu saya kasih diskon itu 200.000, lalu masih menawar dari harga 150 sampai 100.000. Jadi saya tetap memberikan karena belas kasihan, bukan diskon sebenarnya, itu belas kasihan. Nggak apa-apa lah, saya kasih harga 100.000. Sebenarnya ya dibilang rugi ya nggak rugi, tapi ya harga 100.000 untuk e-book yang saya buat itu sebenarnya sama dengan gratis, karena manfaatnya sangat luar biasa dibandingkan harganya yang seperti itu murah. Jadi ada yang menawar sampai 100.000, sampai besoknya dia masih belum menentukan, hanya pesan aja tapi belum menentukan. Saya juga menyadari, ya nggak apa-apa, hari ini saja, kalau sampai besok
sudah nggak ada gitu. Jadi saya masih ngasih waktu 2 hari malah, padahal saya jarang ngasih waktu 2 hari itu. Sampai besoknya dia malah minta penawaran lagi. Ya udah, kalau nggak minat jangan beli, karena saya tidak memaksa Anda untuk beli. Nggak laku juga saya nggak rugi, karena bisa saya pakai sendiri, bisa saya kasih ke tetangga saya, warga saya yang memiliki minat. Jadi untuk harga memang berbeda-beda tergantung diskon pada saat itu. Dan untuk manfaat buku, ya memang banyak sekali manfaatnya. Di antaranya Anda bisa mendeteksi penyakit baik melalui jarak jauh ataupun jarak dekat atau secara langsung. Juga bisa Anda juga menggunakan penyembuhan baik secara jarak jauh juga secara langsung. Bisa menggunakan media foto atau benda-benda lain. Prosesnya tanpa ritual, tanpa meditasi, tanpa olah napas, tanpa puasa, dan tanpa tirakat atau tanpa sesajen yang aneh-aneh. Ini menggunakan teknik khusus. Jadi sekali Anda mengaktifkan titik-titik tertentu, Anda tiba-tiba langsung bisa menjadi seorang penyembuh. Walaupun sebelumnya Anda tidak memiliki keahlian tentang meditasi, tentang penyembuhan, bukan ahli penyembuhan, bukan tabib, bukan dokter, tapi Anda tiba-tiba bisa menyembuhkan orang lain. Sangat mudah sekali, karena di dalamnya penjelasannya sangat simpel, sangat ringan, mudah dipahami. Jadi syaratnya asal Anda bisa membaca, Anda bisa melakukan praktek, karena saya juga menyertakan foto-foto di dalamnya. Jadi Anda tinggal mengikuti foto itu tadi. Tidak ada yang sulit sebenarnya. Dan manfaatnya juga untuk penyaluran energinya, untuk menambah, bagi yang sehat, untuk menambah tubuh lebih berenergi. Bagi yang sakit bisa menyembuhkan penyakit medis maupun non medis, insya Allah bisa disembuhkan. Dan untuk totok bumbu sendiri adalah sebagai bonus. Sebenarnya inti dari buku itu adalah penyembuhan energi, bukan totok punggung hanya sebagai bonus tambahan. Bahkan di dalamnya juga ada tambahan metode-metode lain, dan juga saya tambahkan tentang cara mengakses tenaga dalam, walaupun itu di luar materi sebenarnya, tapi saya tambahkan di situ untuk melengkapi. Jadi sangat lengkap sekali. Sekali Anda mendapatkan buku itu, Anda langsung memiliki banyak pengetahuan, banyak ilmu. Malahan di dalam buku itu, malah di dalam artikel saya memberikan jaminan untuk meyakinkan Anda bahwa buku-buku ini bukan buku asal-asalan. Jika Anda setelah memiliki buku ini dan Anda tidak mendapatkan manfaat sedikit pun, saya
siap mengembalikan uang Anda 100%. Itu jaminan saya. Jadi Anda nggak perlu ragu, karena jangan takut Anda tidak bisa, jangan takut Anda tertipu, karena caranya sangat mudah dan penjelasannya secara detail. Dan Anda juga, profil saya juga saya sertakan baik di deskripsi video saya. Kalau tentang pernapasan pembersihan atau pernapasan yang mengeluarkan napas melalui mulut, itu tujuannya untuk membersihkan energi-energi negatif yang ada di tubuh kita. Caranya kan tarik napas tapi keluar dari mulut. Saat kita mengeluarkan napas dari mulut, itu yang keluar adalah napas kotor atau energi kotor, atau biasa yang disebut dengan CO2. CO2 itu mengandung sebuah racun, jadi memang tidak baik untuk kesehatan. Apalagi CO2 yang keluar dari tubuh manusia itu sangat beracun sekali. Bahkan ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang napas, yaitu contohnya penjelasan hadis yang menerangkan tentang cara minum dilarang untuk ditiup. Kalau minuman atau makanan itu masih keadaan panas, itu tidak boleh ditiup, harus ditunggu sampai dingin. Alasannya ya memang napas manusia yang melalui mulut itu mengandung CO2, mengandung racun atau penyakit. Jadi itu ada hubungan. Jadi kalau dilihat dari penjelasan tentang hadis itu, ada hubungannya memang dengan pernapasan. Kenapa pembersihan menggunakan cara mengeluarkan napas dari mulut? Karena saat kita mengeluarkan napas, tubuh kita seluruh racun-racun akan keluar melalui mulut, melalui napas yang keluar dari mulut, sehingga tubuh kita secara pelan-pelan akan terbersihkan dari racun-racun, baik itu racun yang dari makanan, minuman, atau energi-energi yang kita serap tanpa kita sadari. Kalau tubuh kita sudah bersih dari racun-racun, maka energi positif akan menyatu ke tubuh kita, sehingga tubuh kita akan semakin sehat, semakin kuat, dan penuh energi. Dan tentunya di antara kelebihan tadi akan meningkatkan daya tenaga dalam Anda dan bisa lebih terkontrol pikiran-pikiran kita, sehingga semakin meningkatkan, semakin memperbesar energi tenaga dalam yang ada di tubuh kita. Jadi seandainya kita hanya menggunakan napas pembersihan, hanya menggunakan napas pembersihan tanpa menggunakan napas lain-lain, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah memberi peluang tenaga dalam untuk bangkit, karena pelan-pelan tubuh kita akan memproduksi energi-energi positif hasil dari tubuh yang positif. Maka itu orang yang sering melakukan pernapasan, lebih-lebih lagi pernapasan pembuangan atau pernapasan pembersihan, itu memang jarang sekali sakit. Kekebalan tubuhnya lebih meningkat dan daya
pikirnya lebih cenderung lebih cerdas. Jadi sangat bagus sekali manfaatnya. Jadi cara itu bisa Anda lakukan diulang-ulang, bisa Anda lakukan kapan saja, selagi ada waktu Anda lakukan. Apalagi yang sedang ada gangguan penyakit, itu juga bisa dipraktekkan, bisa juga dilakukan, bisa digabung dengan penapasan lain yang ada di video saya untuk penyembuhan. Sebenarnya banyak sekali olah napas, bermacam-macam tekniknya dan bermacam-macam perbedaan polanya, karena setiap guru atau pelatih memberikan tekniknya dengan cara yang berbeda-beda. Di antara guru yang satu dengan yang lain tidak akan sama, kecuali dari ilmu yang sama. Jadi versinya banyak sekali tentang pernapasan. Jadi jangan mudah menganggap pernapasan itu salah, meditasi itu salah, karena sebenarnya yang salah bukan meditasi yang mereka lakukan, tapi cara kita berpikir, karena keterbatasan pengetahuan kita sehingga mudah menyalahkan ilmu orang lain. Sebenarnya kalau kita mau mendalami, mempelajari ilmu tentang pernapasan sangat luas sekali, dan jika semakin Anda mendalami, Anda akan semakin mudah memanfaatkan pernapasan. Itu bisa menjadi kebutuhan segala macam. Sebab kalau kita sudah tahu ilmunya, untuk melakukan meditasi atau pernapasan itu tidak terlalu membutuhkan waktu atau tidak terlalu membutuhkan tenaga sampai memaksakan diri untuk melakukan meditasi atau pernapasan sehingga sampai memberatkan. Kalau kita terus-menerus melakukan hal yang memberatkan, itu akibatnya akan menyebabkan kita bosan, malas, sehingga akan terbengkalai dan tidak dipraktekkan sama sekali. Jadi sangat sayang sekali kita pelan-pelan mari kita pahami, kita pelajari ilmu tentang meditasi, olah nafas, atau ilmu apa saja yang untuk pemberdayaan diri, khususnya bagi para pemula yang masih awam tentang ilmu spiritual, itu dipahami betul. Ada kalanya memang ilmu spiritual itu ada yang kelihatannya memang bagus tapi tidak baik untuk dilakukan. Jadi kita harus jeli melihat ilmu-ilmu tadi. Jangan karena menggunakan amal-amalan yang datang yang mengambil dari ayat-ayat kitab suci, tapi jika salah dalam memanfaatkan juga itu berakibat tidak baik dan jangan dilarang. Walaupun menggunakan doa-doa bahasa menurut sesuai bahasa masing-masing, tapi kalau tujuannya baik, ya tidak ada masalah, tidak ada efek samping. Nah itu bagus, karena sejatinya sebenarnya mantra, doa, wirid atau apapun segala macam itu hanyalah sebuah doa. Intinya yang menjadi sumber kekuatan adalah diri kita sendiri. Bagaimana cara kita melakukan, memanfaatkan. Walau ilmunya
tinggi, maksudnya amalannya sudah terkenal hebat. Tapi jika yang melakukan hanya sebatas iseng-iseng, sebatas hiburan, tidak mantap atau hanya sekedar coba-coba, ya mungkin hasilnya juga tidak akan seperti yang orang lain lakukan yang berhasil dengan baik. Tapi kalau ilmu yang dipandang itu ilmu dasar, tapi kita melakukannya dengan benar, dengan cara yang benar-benar yakin, maka ilmu itu akan melebihi ilmu yang dianggap tinggi. Karena sejatinya ketinggian ilmu dilihat dari seberapa kuat pola pikir Anda. Semakin Anda, keyakinan Anda kuat, ilmu itu akan semakin meningkat. Dan buatlah praktek-praktek uji coba agar supaya ilmu-ilmu yang Anda pelajari, Anda amalkan, itu biar kelihatan hasilnya. Kalau kita hanya mengamalkan aja tapi tidak mau melakukan praktek, itu juga tidak akan sebegitu berpengaruh. Intinya yang menjadi daya kekuatan itu adalah sering melakukan praktek. Contohnya secara fisik, kita punya pukulan yang sangat kuat, tapi kita jarang melakukan praktek, jarang melatih pukulannya. Ya pukulannya tidak akan semaksimal orang yang melakukan pukulan sesering mungkin. Jadi semakin Anda sering mempraktekkan, maka kekuatan itu akan semakin tinggi, akan semakin meningkat. Anda sendiri akan semakin memahami tentang cara-cara dan teknik-tekniknya. Jadi Anda bisa mengoreksi di mana letak kekurangannya dan di mana letak kelebihannya yang bisa kita raih, dan yang kekurangannya bisa kita perbaiki. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Bukan berarti saya yang memberikan tata cara itu berarti saya lebih bagus, lebih hebat, belum tentu. Karena tujuan saya hanya berbagi, kita sama-sama belajar. Yang hebat itu orang yang mau melakukan praktek, bukan yang memberikan cara. Walaupun saya yang memberikan cara tapi tidak mau melakukan praktek, ya sama saja tidak ada hasilnya. Jadi jika semua video yang ada di channel saya, jika kita amati, dipelajari, dipraktekkan, sedikit banyak pasti ada hasilnya. Itu tadi tergantung seberapa kuat keyakinan Anda dalam melakukan. Jika Anda mau melakukan dengan olah rasa, olah raga, olah rasa, dan olah batin, sehingga menjadikan konsentrasi Anda penuh, sepenuhnya mempraktekkan keilmuan, maka jelas Anda akan menerima hasilnya. Paling tidak yang mudah dirasakan adalah tubuh Anda sehat dan kebal terhadap penyakit
Seandainya ada orang batuk, pilek, flu, itu memang mudah tertular. Tapi jika Anda sering melakukan olah nafas atau meditasi, insya Allah tidak akan mudah tertular, karena kekebalan tubuh Anda akan berlapis-lapis. Dan untuk ciri-ciri, mengenal ciri-ciri meditasi atau olah nafas bisa berhasil atau tidak, tanda-tandanya biasanya tahap pemula itu orang akan merasakan tubuhnya lebih ringan, lebih tenang. Dan setelah itu biasanya yang akan dirasakan seperti ada, kalau kita memejamkan mata, meditasi memejamkan mata atau olah nafas, itu seolah-olah akan ada sinar yang menerpa tubuh kita atau wajah kita. Itu sebenarnya bukan energi dari luar, itu adalah energi yang ada di tubuh kita, atau bisa dikatakan seperti aura kita itu muncul, keluar, memancar, sehingga yang bisa melihat aura itu tadi Anda sendiri. Biasanya tiba-tiba ada cahaya menyinari, tapi begitu Anda membuka mata tidak ada. Itu bukan halusinasi, itu nyata, memang Anda melihatnya. Dan cara seperti itu tanda bahwa meditasi atau penapasan Anda sudah di tahap lebih dalam lagi. Tanda selanjutnya yaitu biasanya kita lupa dengan napas kita, bahwa kita sedang melakukan olah napas. Kalau memang napasnya itu menggunakan hitungan, biasanya Anda lupa dengan hitungan, jumlahnya berapa, itu lupa biasanya. Tapi sebentar ingat, sebentar lupa. Biasanya awal mulanya begitu, mudah lupa apa yang sedang kita lakukan. Tapi lama-lama Anda akan merasakan seperti tidak melakukan meditasi atau pernapasan. Bahkan Anda seperti tidak melakukan pernapasan. Contohnya seperti jika Anda sedang melakukan pernapasan, kadang tiba-tiba Anda lupa bahwa Anda sedang menahan napas, sehingga Anda lupa untuk melepaskan. Tapi itu tidak masalah. Hanya kita merasakan bisa menahan napas dengan begitu lama. Setelah lama-lama, biasanya tubuh kita akan semakin ringan, dan kita akan melihat bahwa tubuh kita itu seperti tidak menyentuh lantai. Itu biasanya, itu tanda-tanda pernapasan atau meditasi kita semakin mendalam. Jadi mudah lupa, bukan mudah lupa maksudnya, saking fokusnya sehingga Anda tidak fokus terhadap napas, sampai-sampai lupa kalau kita sedang meditasi atau olah napas. Itu tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan tingkat selanjutnya biasanya yang menjadi tanda itu kita merasa ada di suatu tempat yang kita pikirkan sebelumnya. Contohnya, sebelumnya Anda memikirkan tentang berada di
luar kota. Begitu Anda meditasi atau pernapasan, dan pada saat itu konsentrasi Anda benar-benar fokus dan mendalam, Anda akan merasakan bahwa Anda ada di kota itu. Tapi setelah Anda menyadari dan ingat, ya Anda akan kembali, akan seperti yang Anda lakukan waktu itu, ya duduk waktu pernapasan. Itu bisa dikatakan seperti, kalau bahasa kerennya, bahasa dulu, itu dikatakan meraga sukma atau astral, perjalanan astral. Entah apa bahasanya, yang penting seperti itulah. Memang perjalanan astral atau meraga sukma itu versinya banyak. Dan tata caranya juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan mantra, ada yang menggunakan bantuan, ada yang menggunakan apa itu benda-benda pendamping. Dan ada juga yang secara ilmiah, alami, bisa dinalar secara akal. Tapi kalau melakukan dengan cara meditasi, pernapasan atau zikir, itu biasanya secara alami. Karena begitu Anda melakukan, yang akan memproses adalah pikiran kita. Pikiran kita mau ditujukan kemana. Kalau tujuan kita mau ke, waktu meditasi pikiran kita terlalu condong ke suatu tempat, maka waktu meditasi akan terbawa dan Anda akan tiba-tiba akan merasa berada di lokasi itu. Benar, itu tidak bahaya, karena itu menggunakan istilahnya kekuatan pikiran, bukan sukma kita yang berjalan, tapi kekuatan kita yang bisa sampai ke tempat itu tadi dengan pandangan yang nyata, bukan hanya mengira-ngira atau bayangan, tapi seolah-olah memang ada di situ pikirannya. Dan maksudnya pikiran dan tubuhnya itu seolah-olah ada di situ, karena pikiran tentu menyatu dengan tubuh. Memang kalau kita bicara tentang perjalanan spiritual, itu memang menyenangkan. Ya ada kalanya memang ada yang menjenuhkan, membosankan, capek. Ya, itu tadi karena suatu ujian, seberapa kuat kita menjalankan. Memang segalanya itu perlu dipaksakan. Kalau kita paksakan, ya tidak akan sampai. Contohnya kita ingin memiliki kemampuan tertentu, tapi kita tidak mau menjalankan, tidak mau memaksakan diri untuk melakukan, mengamalkan, ya tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan bisa. Dan untuk selanjutnya, untuk tahapan selanjutnya, yaitu lebih mendalam lagi, yaitu di tingkat keheningan yang dalam. Jadi di tahap keheningan itu biasanya memang sulit untuk diucapkan, karena dalam dalam yang kejadian yang kita alami seperti itu sangat menyenangkan, sehingga seandainya diceritakan itu
seperti tidak masuk akal, karena bukannya tidak nyata atau tidak bisa dicerna secara akal, tapi sebagian kadang akalnya belum menerima, sehingga apa yang terjadi dianggap sebagai sebatas hanya imajinasi, hanya angan-angan. Jadi memang harus dibuktikan sendiri, baru nanti akan tahu hasilnya, akan tahu manfaatnya. Untuk penjelasan yang lain yaitu tentang pembersihan tubuh orang yang sakit atau orang yang kena energi negatif. Selain kita menetralkan dengan energi kita dengan menyalurkan tenaga dalam, setelah itu Anda lakukan seperti mengusap atau membuang energi dari bawah ke atas, yaitu dari kepala Anda buang, dari kepala Anda tarik ke bawah, buang ke tanah. Niatkan untuk membersihkan energi negatif. Anda lakukan mulai dari depan, belakang, samping kiri dan samping kanan. Anda lakukan dari kepala tarik ke bawah, pindah samping kiri, samping kanan, depan, Anda usap ke bawah. Itu tujuannya untuk membuang energi negatif ke dalam tanah, agar supaya bisa diserap oleh tanah. Itu cara membersihkan energi negatif yang ada di tubuh seseorang. Kalau untuk tubuh sendiri bisa juga dengan cara seperti itu, tapi kan sulit kalau mau mempraktekkan sendiri. Ya bisa dengan melakukan meditasi dan pernapasan tadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sebenarnya banyak sekali yang untuk diperjelas, sebab kalau hanya di video-video singkat biasanya itu hanya penjelasan secara singkat, hanya tentang tata cara dan manfaat. Tapi untuk mengetahui lebih lanjutnya memang harus ada pembahasan berikutnya. Ya untuk sementara memang saya jelaskan seperti ini. Nanti kalau sudah saya buat video lagi, itu baru akan saya bahas kembali. Jadi kalau semua saya bahas sekarang, untuk video prakteknya belum ada. Kalau zaman dulu untuk memiliki kesaktian itu harus bertapa, tirakat, puasa dan segala macam. Ya memang itu sudah termasuk tingkatan para apa ya, tingkatan para ulama, para wali, juga para tokoh-tokoh agama yang lain, karena itu memang melatih, bukan cuma melatih tenaga dalam, tapi mereka melatih jiwa mereka untuk selalu bersih dari niat-niat yang jahat. Jadi
bagi orang zaman sekarang pernapasan adalah pengganti cara-cara yang dilakukan orang-orang zaman dahulu, walaupun tidak harus gua, kuburan, tempat-tempat yang angker. Cukup Anda melakukan di rumah, malahan cari tempat yang senyaman mungkin. Banyak sekali ilmu-ilmu yang memang membutuhkan tirakat lama, juga yang tidak sampai lama sudah bisa dikuasai. Daripada teman-teman yang memang niatnya sama, teruslah mencari ilmu sampai sejauh mungkin sampai Anda sudah tidak mampu lagi mencari ilmu. Saya dulu juga sama seperti saudara-saudara sekalian, belajar ilmu kepada siapapun, apalagi kepada sesepuh-sesepuh yang ditokohkan, yang memiliki ilmu yang tinggi, pelajari, dekati, mintalah bimbingan. Memang saya buat video ini tengah malam. Ini jamnya sekitar jam setengah 4. Jadi saya buat video ini memang cukup panjang karena juga membahas tentang video-video yang lalu sudah saya bagikan agar supaya teman-teman tidak salah paham dan mengerti maksud dari isi video tadi, dari semua isi video yang saya bagikan. Jadi jika memang teman-teman ada pertanyaan atau apapun, bisa bertanya melalui kolom komentar. Dan bagi yang memiliki, jangan pernah disepelekan. Ilmu itu ibarat air. Semakin Anda membagikan, mengamalkan, maka ilmu itu akan semakin bertambah. Sebuah ilmu tidak akan habis karena Anda membagikan, malah akan membuat Anda lebih paham dan lebih bermanfaat dan berkualitas. Jadi jangan takut berbagi. Ya, kalau memang ilmu itu sangat rahasia, ya jangan dibagikan, karena bisa jadi yang rahasia itu ada keunikan tertentu yang memang tidak boleh diketahui banyak orang. Dicari saja ilmu-ilmu yang
yang Anda miliki yang bisa bermanfaat untuk orang lain, Anda bagikan, baik melalui Facebook, melalui YouTube, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa teman-teman, dukung terus channel saya, bantu mengembangkan channel saya, karena tanpa saudara sekalian ya kami tidak bisa berkembang, kami juga tidak bisa berbagi. Ini semua atas dukungan para teman-teman semuanya, channel saya bisa lebih meningkat hingga saya semakin bersemangat membagikannya. Walaupun tujuan pertama itu bukan untuk banyak pengikut, tapi untuk menyimpan video di YouTube agar tidak hilang. Karena kalau ilmu itu hanya disimpan, itu lama-kelamaan akan lupa, sehingga tidak sempat membagikan ke orang lain. Tapi kalau dibagikan dulu, kita tinggal tidak memiliki tanggung jawab, karena yang bertanggung jawab adalah yang memiliki. Orang yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan orang lain, itu bisa menjadi pertanggungjawaban nanti di akhirat. Dan jangan lupa juga giveaway akan saya adakan, insya Allah. Kalau subscribe-nya sudah mencapai 1000 subscribe dan jam tontonnya 4000 jam tayang, ini kayaknya yang subscribe lebih meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Channel ini sangat baru sekali, jadi masih tahap belajar, juga butuh guru ya, kita saling tukar pendapat atau tukar pengetahuan. Oke, sekian dulu apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan, langsung ke kolom komentar. Karena ini saya sudah ngantuk, saya akhiri video sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.